Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabar mulur? Oke, kita lanjut lagi ya readingannya. Readingan ini sifatnya general. Energi banyak orang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa. Readingan ini bersifat timeless, berlaku kapanpun. Kamu bisa menontonnya kapanpun itu. Readingan ini juga untuk semua zodiak, apapun itu zodiakmu. Mau itu kamu cowok atau cewek, silahkan disimak terlebih dahulu. Apapun yang dibahas, apapun yang disampaikan di readingan kali ini akan menyesuaikan situasi teman-teman lagi ya. Oke, kayak biasa deh. Yuk absen dulu yuk, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Boleh deh absen dulu. Ini akan jadi pembahasan yang sangat seru banget ya. Siapkan cemilan kamu. Siapkan cemilan kamu, tempat dudukmu yang nyaman. Karena ini akan panjang sekali videonya. Oke. Saya akan coba ulas, saya akan coba tarik suatu energi. Apakah jodohmu sudah dekat? Ini akan saya coba ulas dari Januari, energi dari Januari sampai ke saat ini dan sampai ke 2026 nantinya. Oke. Jadi simak baik-baik ya lor ya. Oke. Dari di tahun 2025 ini ya, ada sekitar 2 atau 3 kegagalan dalam hubungan cinta. Oke. Dari mantanmu yang pertama, saya ngerasa kamu seperti terzolimi, mengalami banyak situasi yang bukan hanya dari mantanmu saja, tapi dari pihak keluarganya dia juga, kayak banyak yang membenci kamu, yang gak suka sama kamu gitu loh. Ini energi dari Januari kemarin ya, dari Januari sampai ke saat ini ya. Nanti disesuaikan loh ya, sesuaikan situasi kamu masing-masing. Di hubungan kamu sama mantan kamu yang pertama di tahun ini itu sangat berat sekali ya, dimana satu sisi saya ngerasa kamu yang selalu kalah, kamu yang selalu sering banget mengalami kesedihan ya. Satu sisi kamu harus menghadapi sifatnya dia, dan di situ juga ada tentang perselingkuhan atau orang ketiga ya dari mantanmu yang pertama itu. Kamu menjalin hubungan sama dia sudah cukup lama sebenarnya. Cuman saya ngerasa di tahun ini banyak sekali tragedi dengan dia, dan pada akhirnya kamu memutuskan untuk pergi dari hubungan itu. Ya walaupun sangat-sangat susah ya, dan sulit sekali untuk pergi dari hubungan itu. Itu. Karena begitu banyak sekali pertimbangan dalam diri kamu ketika kamu ingin mengambil suatu keputusan dengan dia. Kamu ingin pergi dari hidupnya dia tuh bener-bener sesuatu ini langkah yang sangat-sangat susah sekali gitu loh ya. Oke. Dan seiring berjalannya waktu, saya ngerasa kamu pun terkoneksi juga dengan orang lain atau lawan jenis yang lain ya. Tapi posisi kamu itu masih menjalin hubungan sama dia gitu. Ya di sini pun saya juga tidak bisa menyalahkan kamu ketika kamu terkoneksi kembali dengan orang yang lain. Karena kamu mencoba untuk mencari seseorang yang selaras denganmu, yang bisa seimbang denganmu ya. Kayak gitu. Karena kenapa dirimu bisa sampai berpaling kayak gitu ya, karena dirimu sudah nggak kuat sebenarnya menghadapi segala tekanan, bukan hanya dari dia, tapi mungkin dari pihak keluarganya dia juga. Kamu rasa kayak berat banget gitu.
Dan satu sisi ada dalam dirimu kayak ngerasa dimanfaatin juga selama ini sama dia. Jadi lelahnya kamu, ya capeknya kamu dengan dia ini, akhirnya kamu berpalinglah di situ. Dan ya kamu ketemu juga dengan seseorang yang notabene kamu cukup nyaman dengan dia, kamu cukup cukup lama ya menjalin hubungan sama dia ini, dan kamu cukup dekat juga dengan seseorang ini. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu, semesta pun juga menunjukkan kepada kamu bahwa kekasih kamu yang kedua ini itu adalah orang yang keras. Ya, walaupun tidak terlihat secara langsung ya. Cuman saya merasa banyak petunjuk yang yang tertuju kepada pasangan kamu yang kedua ini. Ya, sifatnya keras dan juga agak kasar juga sih orangnya. Gitu. Ya, satu sisi dia terlihat dewasa, terlihat tenang, dan dia juga jadi masalahnya dia itu sudah punya pasangan juga gitu loh. Ya, dia sudah punya pasangan juga di situ. Tapi ya gitulah, namanya juga perasaan terkadang bisa membutakan segala sesuatu ya. Ya walaupun kamu tahu dia sudah punya pasangan, tapi entah kenapa sepertinya kamu itu terlena oleh kata-kata dia, muslihatnya dia, akhirnya kamu menjalinlah hubungan dengan dia. Nah, seiring berjalannya waktu, karena semakin lama kamu semakin tahu sifatnya dia, ya sifatnya dia yang bla bla bla, dan kamu ngerasa kayak ini sama aja nih sama yang pertama kayak gitu. Dan akhirnya kamu dengan yang kedua ini selesai, terputuslah hubungan kamu, tapi dalam kondisi kamu masih bertahan dengan si nomor satu ini tadi. Nah, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya kamu sudah nggak kuat banget mungkin ya menghadapi hubungan dengan dia, dengan segala sifatnya dia, dan akhirnya kamu dengan yang pertama ini pun juga terpisah, kayak gitu. Nah, ada masa di mana kamu di sini seperti kayak, aduh capek banget lah aku gitu, ngejalin hubungan dengan orang yang toksik, yang sifatnya nggak baik lah, yang keras lah inilah. Jadi saya ngerasa adanya lelah dalam diri kamu, ya. Saya ngerasa diri kamu pun juga kayak, aku mau istirahat dulu deh, aku mau santai dulu deh, kayak gitu. Dan doamu itu semakin kenceng. Di tahun ini tuh saya ngerasa banyak sekali air matamu yang menetes. Dan permohonanmu yang sangat kuat sekali. Kamu ingin ketemu dengan seseorang yang bisa ngebuat kamu nyaman, bisa ngebuat kamu tenang, yang baik dengan kamu, yang dewasa, dan juga bisa mengayomi diri kamu, kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, mungkin kamu juga butuh seseorang di sini, kamu butuh pasangan ya. Nah, ternyata saya ngerasa ya, dalam proses perjalananmu itu kamu ketemu dengan seseorang yang sebenarnya selaras banget dengan kamu. Dan ini banyak kecocokan, banyak frekuensi yang sefrekuensi aja sama dia. Jadi ketemulah dengan, atau menjalinlah hubungan dengan yang ketiga ya. Gitu. Kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang ketiga ini cukup lama. Karena kamu ngerasa seseorang yang ketiga ini berbeda dengan dua orang sebelumnya, atau dua pasangan kamu sebelumnya tuh kamu ngerasa ini tuh beda gitu loh. Ini nggak bener-bener kayak kamu menemukan seseorang yang baru dalam hidupmu. Kamu mengenal dia ini, dia orangnya baik, dan dia orangnya dewasa juga, dan dia bisa kayak ngebimbing kamu gitu loh, ngarahin kamu, nasehatin kamu, ngayomin, kamu tenang banget di situ ya. Dan secara auranya pun juga auranya sangat menggairahkan sekali nih orang yang ketiga ini gitu. Karena saya ngerasa banyak juga kecocokan kamu dengan orang ketiga ini kayak gitu. Nah, di hubungan kamu yang ketiga ini saya ngerasa cukup lama kamu menjalin hubungan sama dia, banyak hal indah juga yang ternyata sudah tercipta gitu. Nah, dalam seiring berjalannya waktu,
lagi dan lagi ya, lagi dan lagi, ternyata semesta ini kayak selalu melindungi kamu, selalu bersama kamu, selalu ngasih petunjuk ke kamu, ya. Secara perlahan, seseorang yang kamu temui yang ketiga ini, ya, kamu ngerasa ada yang aneh dalam diri seseorang ini, gitu. Ini dalam posisi kamu sudah ada komitmen ya dengan dia, dan kamunya yang bucin sama dia gitu. Kamu yang kayak terpesona banget sama ini orang gitu loh, ya. Karena ya memang secara karakternya nyambung banget. Secara karakternya nyambung banget, ya. Tapi karena kamu sudah ada namanya trauma, kamu mengalami kegagalan sebelumnya yang cukup pahit juga. Akhirnya kamu menguatkan doa lah di sini. Ketika kamu menjalin hubungan yang dengan seseorang yang selaras sama kamu nih, kamu menguatkan doa kamu di situ. Dan ternyata lagi dan lagi doa kamu didengarkan oleh semesta. Ya, saya ngerasa dirimu juga mulai tergerak untuk menggali dan terus menggali siapa dia, bagaimana dia, silsilahnya dia, backgroundnya dia. Ini kamu dalam proses terus menggali. Nah, semakin lama kamu semakin menggali, di sini kamu banyak menemukan hal-hal baru. Ya, hal-hal yang oh ternyata dia begini loh, oh sifatnya dia itu begini loh gitu loh ya. Ya, dalam proses perjalanan kamu dengan seseorang yang ketiga ini, saya ngerasa em, dari kamu itu seperti selalu kayak kamu ngerasa dirimu tuh selalu disalahkan oleh dia. Jadi setiap argumenmu, setiap pertanyaan gitu, itu selalu kayak, oh kamu kurang bener nih, kamu harusnya gini nih. Jadi selalu diarahin terus. Sebenarnya dia itu hanya mengarahkan kamu, cuman kamu ngerasa kayak tertekan, kamu ngerasa kayak selalu disalahkan gitu. Kamu ngerasa dia ini kayak ego, kayak gitu. Ya, oke. Nah, seiring berjalannya waktu, saya ngerasa kamu dapat petunjuk demi petunjuk dari arah-arah yang lain, dan di sini ada beberapa orang di luar sana yang mengatakan bahwa oh dia ini sudah punya pasangan loh, ya gitu, ya. Akhirnya kamu shock gitu. Padahal kamu nggak tahu yang sebenarnya, kamu tidak punya bukti secara real tentang dia ini, tapi kamu seperti tersugesti oleh informasi di luar sana, ya. Jadi kamu termakanlah omongan tersebut dan pada akhirnya kamu marah dengan dia. Ya, hubungannya sempat terpisah juga lah, sempat lost connect juga untuk beberapa waktu. Cuman entah kenapa secara hati kecilmu pun juga nggak bisa bohong gitu. Secara hati kecilmu menyadari bahwa ini orang itu baik. Gitu. Kamu ngerasa kayak menemukan seseorang yang bisa menuntun kamu, yang bisa seimbang sama sifat kamu, gitu. Ya walaupun beberapa waktu ini dia ini kurang komunikatif sama kamu, dia kurang reaktif sama kamu dan agak apa ya, on off juga sih kalau secara komunikasi. Nah, semakin kesini semakin banyak sekali petunjuk yang memperlihatkan tentang hubungan ini, dan ternyata secara sifat kamu bertabrakan, kamu berseberangan secara sifat, ya. Sifat kamu dan dia ini tidak bisa seimbang gitu loh, ya. Walaupun pada akhirnya kamu ngerasa cocok, ternyata cocoknya hanya sebatas karakter, dan ternyata secara sifat aslinya ini dua-duanya sama-sama tidak bisa bersama atau tidak bisa selaras. Nah, dengan berat hati, pada akhirnya seseorang ini memutuskanlah hubungan ini untuk pergi. Karena semakin dilanjutkan ya semakin sakit, semakin perih, karena ibaratnya susah untuk mencapai suatu hubungan yang serius, itu susah untuk dicapainya. Ya mungkin di sini ada tentang perbedaan agama, ya, perbedaan keyakinan kayak gitu. Atau mungkin perbedaan secara suku, ya, ada pro dan kontra, ada kontranya di dalam hubungan ini. Satu sisi juga secara sifat ini benar-benar kayak berseberangan gitu loh.
ya, dimana seseorang ini dia karakternya kalau A B ya B, dengan sedangkan kamu tipe kalau orang yang suka penasaran terus 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 gitu ya. Dan terkadang seseorang ini sudah menjelaskan sesuatu tapi kamu kayak masih belum puas dengan jawaban atau penjelasan itu, sedangkan karakter seseorang ini dia tidak suka mengulang gitu. Dia kalau sudah menjelaskan A ya A, B ya B, sedangkan kamu butuh sesuatu yang harus terus sampai sampai merasa kamu puas gitu, harus terus menjelaskan sampai kamu ngerasa puas. Nah, pada akhirnya hubungan ini secara sifat aslinya ini tidak ketemu. Nah, akhirnya mengalami suatu kegagalan kembali. Oke, dari cerita perjalanan ini ya, 2 atau 3 kali mengalami kegagalan dalam suatu hubungan di tahun 2025 ini. Oke, ya. Satu sisi saya ngerasa kamu kayak capek banget lah gitu. Kamu mengalami 2 kegagalan yang tragis, kegagalan yang sangat menyayat hati. Terus kamu ketemu dengan seseorang yang menurut kamu selaras, yang beda, yang asik banget ke kamu, cuman sesuatu yang indah itu ternyata bukan rezeki kamu, ternyata bukan jodoh kamu. Pada akhirnya harus merelakan suatu hubungan itu terpisah ya, walaupun secara hati kecil sampai hari ini pun kamu sebenarnya masih sayang banget sama seseorang ini. Tapi apa daya, ya kuasa alam tidak bisa kita bantah. Kayak gitu. Saya ngerasa kamu pun juga mulai berbenah diri. Saya ngerasa banyak juga di antara kamu yang sudah mulai merenung, kenapa kok gagal, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Sekarang saya ngerasa kamu mulai menggali tentang diri kamu dan tentang apa yang sudah terjadi. Ya. Satu sisi kamu juga menyadari bahwa dalam diri kamu pun juga banyak sekali kesalahan, terutama dari ego dan overthinking yang ini sangat-sangat gitu. Ya saya ngerasa kamu menyadari tentang hal itu, kamu menyadari tentang kekurangan diri kamu gitu loh ya. Dan kamu sedang berproses untuk memperbaiki diri saat ini, memperbaiki hal-hal negatif dalam diri kamu. Sifat-sifat kamu ya gitu. Karena dalam proses perjalanan kamu selama ini di tahun 2025 ini, satu sisi saya tidak bisa menyalahkan 100% mereka atau mantan-mantan kamu, saya nggak bisa menyalahkan mereka gitu. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan kamu gitu loh, karena satu sisi ya mereka ada salah tapi mereka juga ada benar, begitu juga sebaliknya kamu ya. Saya juga ngerasa bahwa ada sifat dalam dirimu itu ya, ada energi yang cukup keras juga ya, overthinking, ego gitu. Entah kenapa saya ngerasa itu agak lebih aja sih. Saya ngerasa kayak berlebihan. Sifat cemburu yang pada akhirnya membuat pasangan kamu banyak yang nggak betah dengan sifat itu, posesif. Ya saya tahu kamu tidak, ketika kamu suka dengan seseorang, kamu ingin menjaganya, kamu nggak ingin dia pergi, kamu ingin memiliki dia seutuhnya. Tapi sayangnya cemburunya nggak sehat gitu loh ya. Tanpa kamu sadari, sifat cemburunya itu nggak sehat. Karena rasa atau perasaan kamu ingin tidak ingin dia pergi, kamu benar-benar ingin bersama dia, kamu cinta banget sama dia, tapi dari perasaan takut kehilangan kamu ini akhirnya menciptakan suatu posesif atau energi posesif dalam diri kamu. Ya sadar atau tidak sadar ya nanti direnungkan sendiri sih soal itu ya. Karena saya ngerasa itu sangat kuat sekali gitu loh. Ya logikanya gini deh, coba kita balik aja situasi. Bayangkan kamu ketemu dengan seseorang yang sangat posesif. Ya, ataupun seseorang yang selalu overthinking gitu loh. Curigaan yang gak jelas gitu. Kamu ngerasa kayak hidup kamu dipantau terus nggak gitu loh. Kamu kayak ngerasa kayak nggak punya kebebasan gitu loh. Jadi nggak akan pernah ada nyaman gitu loh. Ya. Ya cinta boleh tapi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya menyiksa. Bukan lagi cinta tapi menyakitkan. Gitu loh. Seseorang yang bersama kamu ini ngerasa sakit juga sebenarnya.
kayak gitu. Oke, tapi ya di sisi lain ya memang banyak juga track record dari seseorang itu yang kurang baik juga gitu. Jadi saya ngerasa di sini ada situasi atau titik di mana kamu sedang merenung, mencoba untuk berdamai, ya, mencoba untuk melepaskan, ya walaupun nggak tahu ya, saya ngerasa hatimu masih sangat berat sekali dengan orang yang selaras sama kamu atau orang yang ketiga, dan ini sangat baru banget ya, mungkin kamu terpisah dengan dia hitungan minggu atau beberapa bulan lalu kayak gitu. Ini masih masih deket banget sebenarnya, belum lama ini kok kayak gitu. Kamu masih terbayang-bayang tentang dia, kamu masih mencoba mengolak-alik pikiran kamu masih bingung dengan keadaan, dan akhirnya kayak ruwet banget ya, semakin ruwet kamu memikirkan dia. Saya ngerasa ke depannya secara perasaanmu bisa kayak lepas. Saya ngerasa ada suatu kesadaran dalam diri kamu bahwa ya sudahlah, mungkin itu bukan jodohku, mau dipaksa pun juga kayak nggak akan bisa. Jadi akal sehat akan mulai berjalan di sini, dan logika juga akan terus berjalan. Ya, karena ya memang dalam situasi ini kamu memang harus benar-benar untuk tegas. Kalau kamu sudah berani ngambil suatu keputusan, ya sudah, kamu harus tegas dengan keputusan itu. Oke. Saya ngerasa untuk kamu ke depannya, ya ini nggak lama lagi sih. Ada kemungkinan kalau nggak di November atau Desember ya, antara 2 bulan ini, saya ngerasa akan datang lagi seseorang di sini. Itu akan datang dengan seseorang, atau datang seseorang baru di sini. Ada kemungkinan kamu akan jalin hubungan sama dia. Dan ini seseorang yang akan hadir di November atau Desember ini, secara karakter ini mirip dengan seseorang yang selaras atau yang kamu nilai baik tadi loh, kayak gitu. Akan tetapi ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang ini nantinya, ini saya ngerasa kayak Tom Jerry gitu. Ya, banyak berantemnya, tapi secara posisi sama-sama single sih. Nah, ini positifnya di sini, sama-sama single nih. Jadi kamu bisa kayak leluasa aja, aman lah yang jelas ya. Kalau kamu deket dengan seorang yang single tuh aman. Kamu mau mencintai sepenuhnya ya, kalau dia memang benar-benar single ya bagus gitu loh. Cuman kalau dia sudah punya pasangan terus kamu mencintai, ya akhirnya kamu sendiri yang terluka. Nah, sisi positifnya ya sama-sama single, kamu single dia juga single, kamu menjalin hubungan sama dia, karakternya nyambung banget sama kamu, ngobrol pun juga oke banget sama kamu, dan kamu ngerasa nyaman aja sama dia. Dan nanti di 2026, sekitar bulan 2 atau bulan 3 2026, saya ngerasa hubunganmu sama seseorang yang baru lagi ini akan mengalami banyak konflik. Ya, keributan, tapi keributannya ini lebih ke positif. Positifnya gini, kamu akan sering berantem dengan dia, ada aja permasalahannya tuh, ada aja. Ya karena sifat posesif kamu itu masih kebawa dengan seseorang yang baru ini gitu. Tapi seseorang yang baru ini pun saya ngerasa dia punya ketenangan gitu loh. Dia punya ketenangan yang tidak dimiliki oleh mantan-mantan kamu sebelumnya. Ya. Jadi saya ngerasa adanya suatu keselarasan di sini. Ya walaupun sering berantem, tapi berat untuk pergi gitu. Dia pun juga ngalami hal sama nantinya. Jadi ada energi secara batiniah itu sama-sama kuat untuk bertahan. Gitu. Ya walaupun di sini akan ada yang kayak kucing garong ya, yang serem banget sifatnya gitu. Ya, mungkin ini jodoh kamu, karena sekeras apapun kamu, atau ya ini vice versa lah ya energinya ya. Sekeras apapun energi orang ini, seseorang ini atau pasangannya ini bisa nerima gitu loh. Itu yang apa ya? Wow, beruntung banget deh kamu ketemu ini orang gitu loh. Terus seiring berjalannya waktu, kamu juga dapat banyak petunjuk bahwa seseorang yang bersama kamu ini adalah dia orangnya baik, dia orangnya pas banget, dan dia bisa dijadikan pasangan hidup gitu loh. Dia bisa seimbang, dia orangnya sabar banget malah gitu. Ya.
Dan orangnya sih memang nggak terlalu banyak cerita dan terlihat kayak apa ya? Orang ini kelihatan kayak polos aja sih sifatnya. Sifatnya kayak polos, cuman ya gitu, dia lebih banyak diem. Jadi kalau kamu marah tuh dia diem. Kamu apa? Emosi, marah, sensitif tuh dia cuman diem. Akhirnya kamu sendiri yang capek gitu loh. Kamu sendiri yang capek, yang pusing, yang ruwet tuh yang ruwetnya kamu. Dianya ya santai-santai aja. Dia orangnya bisa stabil kayak gitu. Karena kamu butuh seseorang yang kayak gitu. Kenapa? Tidak semua orang bisa mendampingi kamu, tidak semua orang bisa selaras dengan kamu. Karena apa? Ada sifat keras dalam diri kamu, ya. Kayak gitu. Ya kalau kamu ketemu dengan orang yang keras juga ya akan jadi api sama api lah gitu. Dan seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu ini saya ngerasa ini kayaknya cocok banget deh. Ya semoga loh ya, semoga ini adalah jodoh kamu, semoga ini cinta sejati kamu, dan semoga ini titik berlabuh kamu. Gitu. Karena saya ngerasa kamu kayak lelah banget sebenarnya, capek banget untuk pengen jatuh cinta, ingin ingin memulai cinta, ingin mencari pasangan tuh kayak capek banget. Saya ngerasa kamu sedang berada di titik kayak down dan 0,0. Aku nggak mau pacar-pacaran dulu, aku nggak mau cinta-cintaan dulu, aku mau fokus dengan diri, mau happy sana sini, bla 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 kayak gitu. Saya ngerasa kayak dari diri kamu tuh kayak sampai ke titik lelahnya, bener-bener lelah banget gitu. Ya, tapi itu tadi selelah-lelahnya diri kamu, ya kamu nggak bisa lama-lama single karena karakter kamu nih nggak bisa kesepian sebenarnya orangnya gitu. Single sebulan 2 bulan tuh udah kayak rasanya udah kayak tahunan aja gitu loh ya. Oke. Nah, hmm, semoga di 2026 bulan 6 ataupun bulan 8 2026 itu di situ saya ngerasa adanya keseriusan. Keseriusan ini mungkin tentang lamaran atau ikatan ya, suatu ikatan yang resmi ya gitu. Ya 2026 juga akan ada pernikahan di situ. Saya ngerasa ada pernikahan dan ini sudah deket banget jodoh kamu sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke. Please kalau kamu ngerasakan apa yang saya bahas di sini, please mulai saat ini kencengkan, kuatkan doa kamu dan kamu harus yakin jodoh itu pasti akan datang kok. Ya, pasti akan datang. Ya, kembali lagi kalau perkara tentang jodoh ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, kita kembalikan kepada Tuhan. Semua kita kembalikan kepadanya, ya. Karena Dialah yang punya kuasa, Dialah yang punya kehendak, Dialah yang mempunyai jodoh itu sendiri. Dan saya yakin semua orang pasti akan berpasang-pasangan kok. Kayak gitu loh ya. Makanya di sini jangan berkecil hati, kegagalan yang sudah kamu lalui itu adalah bekal kamu, ya. Itu adalah proses kamu. Suatu hari kamu akan bersama seseorang yang benar-benar seimbang sama kamu. Ya insya Allah hubungan kamu akan langgeng sampai kakek nenek. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya tegaskan, please doa kamu ya. Ya mungkin dari semua perjalanan kisah cinta kamu yang begitu dramatis ini, ya pada akhirnya banyak memberikan kamu pembelajaran, ilmu, ya. Kamu sekarang jadi karakter yang berbeda, kamu bukan orang yang takut-takutan lagi, kamu bukan orang yang loyo, kamu bukan orang yang letoy-letoy lagi, kamu sekarang udah jadi pribadi yang cukup kuat dan tangguh gitu loh ya. Kayak gitu. Nah, satu sisi juga mungkin kegagalan selama ini Tuhan itu seperti menegur atau kamu dipertemukan dengan orang yang salah agar kamu bisa menyadari dan mengkoreksi tentang diri kamu, sifat-sifatmu, karakter-karaktermu, kebiasaan buruk kamu, dan Tuhan itu berusaha untuk menyadarkan kamu bahwa kita hidup itu ada yang menciptakan. Kayak gitu. Jadi ya sudah ya, jangan berkecil hati dan sekarang fokus benahi diri kamu lebih baik lagi ya. Karena itu manfaatnya juga untukmu, bukan untuk siapapun kayak gitu ya.
please kencengin doamu ya, semoga, jujur ya saya cuma bisa mendoakan aja sih Lur ya, untuk kamu yang wow, sampai nggak bisa ngomong lagi lah, perjalanan cerita asmaramu ini amazing banget lah, pokoknya pilu banget lah gitu. Cuman gini ya, aku yakin kok ya, 2026 nanti akan jadi suatu saksi ya, ya please 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 banget. Tapi balik lagi, energi jodoh ini deket dan tidaknya, jawaban ada dalam diri kamu. Artinya jawaban dalam diri kamu ini apa? Ya, ke kamu dulu deh, gitu. Kalau secara lahir dan batinmu ini belum siap, itu jodohmu masih agak jauh. Cuman kalau lahir dan batin kamu tuh sudah siap dan benar-benar merindukan seseorang yang sejati, seseorang yang bisa menemani hidupmu, seseorang yang akan menjadi pasangan hidupmu, dan dirimu selalu bermimpi tentang pernikahan-pernikahan, ya, atau mungkin dirimu ketika ngelihat ada seseorang yang gendong anak, dirimu pingin kayak gitu, atau mungkin pas kondangan ketemu temenmu yang lagi duduk sanding, dirimu kayak di dalam hati tuh kayak sedih, ya Allah kapan ya, ya Tuhanku kapan ya aku kayak gitu ya, gitu, kayak sedih banget, pengen banget kayak gitu ya. Kalau ada tanda-tanda itu dalam dirimu, saya yakin itu sudah deket banget energi jodohmu. Itu biasanya nggak lama, nggak sampai 2 tahun lah. Ya paling lama 2 tahun itu insya Allah udah ada pernikahan sih gitu. Ini secara ciri-ciri loh ya. Itu yang saya amati dan saya pelajari kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau dalam diri kamu yang mungkin saat ini masih terbayang-bayang dengan rasa takut, ya terbayang-bayang dengan kekecewaan yang masih diselimuti kebencian, ya. Itu artinya kamu belum siap teman-teman untuk melangkah ke jenjang pernikahan gitu. Secara lahir dan batinmu itu belum siap gitu. Makanya jodohmu tuh sebenarnya sudah ada tapi belum didekatkan, masih ada di seberang sana gitu. Dan jodoh ini akan mendekat dengan sendirinya, itu tergantung frekuensi dalam dirimu. Ya, gitu. Kalau kamu masih penuh dengan traumatik dalam diri kamu, ketakutan yang over atau kebencian, kekecewaan yang sampai hari ini mungkin belum terobati, ya, ya kamu untuk ketemu seseorang yang sejati itu butuh waktu yang lebih gitu loh, ya. Artinya gitu. Makanya tanya sama diri kamu, renungkan dalam dirimu, bener-bener udah siap belum sih? Gitu. Ya gimana kamu mau melangkah ke pernikahan sedangkan dalam hati kecilmu seringkali mengatakan, aduh nanti kalau aku nikah kayak gini lagi, kayak gue dulu, nanti ngulang lagi kayak gini, aduh capek. Ya alam itu juga akan merespon sama dengan apa yang dirimu rasakan. Jadi kamu akan butuh waktu yang agak panjang gitu untuk menemukan seseorang yang sejati. Makanya ya pesanku, persiapkan benar-benar secara batin kamu dulu gitu loh ya. Secara batin, kalau batin kamu sudah siap, insya Allah semua akan berjalan dengan semestinya kok. Ya walaupun secara materi mungkin kamu belum siap, ya mungkin ada yang sedang, aku mau karir dulu deh biar nanti bisa beli rumah, bisa nikah, bla bla bla. Iya saya tahu, cuman kita nggak tahu nih, ya jodoh itu datang di saat apapun, di saat bagaimanapun kita nggak tahu ya. Bisa jadi jodoh itu datang di saat kamu lagi 0,0 pun juga bisa. Nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kayak gitu loh ya. Yang penting kunci dalam energi jodoh sebenarnya hanya dalam diri kamu masing-masing. Rasakan itu. Benar-benar udah siap atau enggak sih? Itu aja. Ya. Oke? Jadi udah tahu ya. Jadi nggak perlu dijelasin lagi. Kamu akan menikah itu masih lama atau sebentar lagi? Ya jawaban dalam diri kamu sebenarnya. Ya. Oke? Ya semoga kamu bisa memahami. Kalau nggak paham diulang-ulang aja nggak apa-apa. Bila perlu di-download lah video ini, di-save juga nggak apa-apa kok gitu ya. Oke Lur, kita jumpa lagi the next time ya di readingan yang berikutnya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat yang bisa kamu petik. Ya, kita jumpa lagi the next time. Bye bye semuanya.